Selamat sore industrialis. Perkenalkan saya Sadel dari TI 24. Pada kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Mas Ahmed dari TI Angkatan 20. Beliau ini pemilik dari Happy Tuti Resto dan beliau juga mantan Kahim periode 2022. Alasan kami mengundang Mas Ahmed adalah karena beliau salah satu alumni teknik industri dan pemilik usaha Happy Tuti Resto. Jadi beliau ini sangat linear dengan podcast ini. Oke, halo Mas. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik Masnya. Alhamdulillah luar biasa. Mungkin kita bisa langsung masuk ke inti podcastnya aja. Boleh, silakan. Mas Ahmed ini sedang ada kesibukan apa aja nih akhir-akhir ini? Kalau sibuk sih aku baru fokus di resto sih. Resto sama di kebunnya sih, di kebun bengkengnya. Kebun kelengkeng ya? Iya. Yang ada di depan itu benar? Yes. Terus bisa ceritain sedikit tentang Mas Ahmed sama bisnis F&B yang Mas Ahmed jalanin sekarang? Oke, sebelumnya mungkin aku basicnya belum di F&B ya. Jadi dulu aku fokusnya itu di kebun kelengkeng. Iya. Nah, terus kemudian berkembang akhirnya di kebun kelengkeng itu aku bangunin resto ini. Jadi memang untuk F&B ini kenapa bisa F&B ini alhamdulillah buat kelengkengnya itu viral. Jadi viral dan akhirnya bisa memunculkan traffic yang oke. Dan akhirnya aku lihat nih market Solo belum ada yang punya kebun kelengkeng di resto, itu belum ada. Akhirnya aku lihat peluang itu dan akhirnya aku masuk sih. Berarti nanti misal kalau kita berkunjung di sini misal jadi pelanggan, itu tuh juga bisa sekalian beli kelengkengnya gitu ya? Bisa, jadi bisa petik kelengkeng, bisa beli kelengkeng kiloan. Terus ini kan kalau aku tadi baru fokus di kebun kelengkengnya karena aku baru mau ngembangin jadi garden. Jadi juga kita jualan tanaman hias juga, gitu. Untuk kalau misal garden rencananya tuh bakal jualan tanaman apa aja, bunga atau? Kalau tanaman hias aja sih, jadi memang banyak sih tanaman hias kayak bisa dilihat nanti kalau datang ke Happy Tuti Resto, nanti banyak tanaman yang bisa kalian lihat dan beli sih gitu. Jadi pengembangan selanjutnya sih, karena sebelumnya cuma hobi ya, hobi dari ibu saya dan dipamerin di sini, ternyata banyak yang suka dan akhirnya saya jualin aja sih gitu. Oke, berarti emang ngelihat hobinya mama ya? Yes. Terus kapan pertama kali Mas Ahmed ini menyadari bahwa Masnya ini ingin meneruskan usaha keluarga ini? Sebenarnya kalau dibilang ya, dulu cukup idealis ya karena gimana caranya aku bikin TV sebagus-bagusnya di kuliah. Jadi terbukti aku ikut beberapa kepanitiaan, bahkan sempat jadi kahim ya. Itu cuman ternyata susah ya untuk kayak ternyata kerja itu harus mulai dari nol, harus ini itu dan kayaknya kalau nggak aku juga siapa lagi yang bisa terusin. Banyak perdebatan batin lah karena aku udah bener-bener nyiapin CV itu buat terjun langsung ke dunia kerja gitu dan nyiapin beberapa skill, nyiapin ya semuanya lah yang dibutuhkan di dunia kerja. Cuman pada akhirnya ilmu itu juga kalau aku bisa bantu dan start mulai sekarang bisnis, kenapa aku harus cari ilmu di tempat lain yang mungkin ini berbeda dengan mindset kebanyakan orang ya. Cuman kalau nggak sekarang kapan lagi dan alhamdulillahnya orang tua aku sangat baik dan nggak apa-apa sih. Kalau dari pedoman aku sih semakin cepat kita gagal, semakin cepat kita akan berhasil juga sih. Karena banyak kegagalan itu tuh yang membuat kita semakin banyak tahu dan semakin banyak tahu semakin memudahkan kita untuk menjalankan ke jalan kesuksesan sih. Berarti emang dari awalnya tuh gak niat buat Nggak niat sama sekali. Kalau boleh tahu, sorry Mas Ahmed itu anak pertama ya? Anak pertama kok. Anak pertama dan terakhir atau? Oh enggak, aku dua bersaudara, satu adik. Oh ada. Adanya sekarang? Sekarang kebetulan dia baru kalau dulu kan mungkin pas zamanku aku bebas memilih ya mau
SMA mana, mau kuliah mana. Kalau adik ini memang udah diarahkan untuk jadi chef ya. Jadi dia lanjut ke D3 khusus tata boga yang memang jadi chef gitu. Jadi kalau adik udah mungkin bapak dan ibu saya sudah belajar dari daripada anak ini membangkang ya udah kita arahin aja jadi chef jelas gitu. Oke, terus menurut Masnya ini tantangan terbesar berbisnis di industri F&B saat ini yang mungkin tidak dihadapi generasi sebelumnya itu apa? Satu persaingan sih. Persaingan yang sudah benar-benar digital ya. Jadi sekarang bukan produk siapa yang paling enak, tapi produk siapa yang bisa dikenali dan diterima warga lebih cepat daripada yang lain. Dan apa ya, itu dulu marketing belum segampang sekarang gitu. Konten kreator atau apa, Google Map itu sangat-sangat amat yang mengaruh banget. Dan Google Maps sih terutama. Jadi kita harus jaga kualitas tuh hampir setiap hari. Google Maps sekali kita salah, Google Map lagi ancaman Google Map lagi, atau di Instagram komen lagi dan lain sebagainya. Jadi yang belum dihadapi resto-resto dulu. Jadi mungkin dulu kalau dulu mau resto mau komplain tuh ada kotak komplain, kotak kritik, kotak saran. Sekarang benar-benar di media yang bebas, media yang berhak bersuara di mana aja. Nah itu yang menurut aku persaingan yang di situ peluang dan ancaman buat kita sebagai pelaku F&B sih. Tapi dari adanya media sekarang itu sebenarnya itu sangat mempengaruhi buat marketing ya. Sangat amat. Jadi siapa yang benar-benar bisa memaksimalkan marketing lewat sosial media atau digital marketing, dia yang paling sukses sekarang. Kalau dari marketing di Happy to the Rest ini ada apa aja, ngapain aja gitu? Kalau dari kami tuh jujur masih coba-coba ya, karena kami masih meracik bumbu yang pas buat marketing, karena pernah kita juga bikin drama, pernah kita juga bikin podcast, pernah juga kita bikin series, pernah juga kita fokus ke storytelling. Jadi banyak yang kita coba sih. Memang aku suka yang kita merambah dunia marketing itu dengan apa ya, coba-coba aja. Jadi orang tuh follow IG kita bukan karena kita punya resto, tapi kita juga ada konten-konten menarik di dalamnya. Gitu. Kalau boleh tahu ini Happy to the Rest ini udah jalan berapa tahun? Alhamdulillah aku baru lulus kemarin tahun 2023 akhir ya di November dan di wisuda di Januari ini baru berjalan 1 tahun dari 2024 kemarin. Jadi habis lulus langsung gas bangun resto dan jalan di tahun 2024 kemarin. Jadi baru setahun ini. Tapi dari keberjalanan setahun ini aku lihat kayak udah rame ya hitungannya. Ya alhamdulillah. Iya. Terus selanjutnya apa perbedaan yang paling mencolok antara mindset Anda dan sebagai generasi kedua dengan cara berpikir orang tua Anda dalam berbisnis? Oke, bedanya jelas sih. Kayak modernisasi itu sangat penting. Jadi mereka tuh yang penting angka. Cuman dari kita tuh sistem tuh sangat penting untuk mencapai suatu angka. Jadi mulai modernisasi dari aplikasi dari kasir, aplikasi belakang, aplikasi apapun itu. Dan kemudian stok itu benar-benar sudah digitalisasi. Kita juga di industri kita diajari supply chain, itu udah benar-benar kepake banget lah. Buat yang dulu pencatatannya masih manual, semuanya manual dan itu banyak bahan waste, banyak barang-barang yang goib hilang. Jadi dengan era digital sekarang itu udah masih sudah berjalan, semuanya udah berjalan itu sangat amat bagus ya dan berbeda banget dengan orang-orang dulu. Terus kemudian tentunya aja balik lagi dari segi marketing. Dulu mouth to mouth, harus mulut ke mulut, kita harus ngasih yang terbaik, kita harus ngasih pelayanan terbaik biar mereka memasarkan sendirinya. Sekarang harus kita juga ada brand awareness dulu. Kita ada resto loh di sini gitu. Terus baru bener-bener selanjutnya ada conversation dan lain sebagainya yang membuat mereka tuh balik lagi ke sini dan stay di sini gitu. Jadi memang beda banget ya dari dulu, dari segi apapun itu. Karena mereka bilangnya, ini kalau ini ngobrol sama ini, ngobrol sama ini. Cuman sekarang ngobrolnya masih cuman ditambahin dengan marketing lewat digital sih. Jadi nggak ada beda yang signifikan, cuman kita memodernisasi apa yang dilakukan orang tua kita dulu. Jadi lebih efisien, bukan kita bagaimana kita bisa jual atau kita bisa beli barang semurah mungkin, tapi sekarang gimana kita bisa mengolah sesuatu hal seefisien mungkin untuk kita jual gitu. Kalau
Aku mau tanya, misal kan Masnya bilang kalau Yes. di zaman dulu itu kita lebih ke mouth to mouth ya untuk apa marketingnya. Nah, tapi di masa sekarang ini, menurut Mas itu masih guna nggak mouth to mouth itu? Marketing mouth to mouth? Itu sekarang segmen ya. Karena jujur segmen aku tuh segmen orang tua, di mana aku ketika ngebus Instagram, ngebus apa, itu tuh malah orang-orang tua tuh malah banyak yang nggak tahu, banyak tahunya dari anaknya. Dan orang tua itu tidak buka Instagram, TikTok dan sebagainya. Jadi balik lagi, jadi problemnya kita tuh ketemu deh, bottleneck-nya di mana. Ternyata moto-moto sangat penting buat marketing dari Happy Tutti, karena Happy Tutti itu adalah catering legend yang dibuat ke resto. Dan akhirnya kita cari lagi nih, oh selain moto-mot, orang tua tuh suka apa? Story WA. Jadi aku bikin spot foto yang dimana itu mereka tuh fotogenik, orang tua yang memang bisa foto rame-rame di depan, di tangga, di mana aja. Dan itu mereka bisa menandakan itu tuh resto. Dari situ baru moto-motnya dari moto-mot yang memang ibu-ibu di arisan, jadi ibu-ibu lewat status WA. Dari status WA itu mulai menyebar. Jadi efektif nggak sebenarnya Instagram, TikTok? Efektif tergantung segmennya. Kita adalah segmen orang tua, di mana itu kalau aku bisa bilang umur 25 ke atas. Bahkan aku bisa bilang apa keluarga muda sampai menengah, umur yang menengah dari 25 sampai ke atas. Terus menurut Mas ini perubahan terbesar yang Masnya bawa sejak memegang kendali bisnis ini apa ya? Dalam hal apa? Bisnisnya atau dalam hal apa? Bisnis semuanya di overall. Apa yang saya bawa untuk perubahan bisnis ini? Atau semua, bagaimana? Sorry. Benar. Sebelumnya gini deh, Masnya ini bikin bisnis ini tuh benar-benar dari awal Masnya yang bikin atau ngelanjutin? Oh, kalau di resto, karena resto dan kelengkeng itu kalau perubahan besar, karena saya bener-bener bawa ini dari nol. Walaupun ya benar saya pewaris ya, cuman dari nol itu adalah kayak merintis uh, yang sebelumnya belum jadi apa-apa. Jadi kebun kelengkeng itu bener-bener dari nol, itu cuman saya dikasih kebun kelengkeng nih kosongan, brand aja saya buat sendiri, terus kemudian alhamdulillahnya dibantu viral, akhirnya karena saya punya privilege dari catering Happy Tutti tadi, jadi saya bangun resto namanya sama Happy Tutti, tapi karena tempatnya jauh harus ngejar dari segi marketing, brand awareness karena orang tua saya itu belum melek soal sosial media sama sekali. Jadi dari situ sih kalau perubahan besar sih jauh ini karena saya learning by doing ya. Jadi belum ada perubahan besar. Mungkin saya terus belajar aja banyak gagalnya di beberapa oh ternyata ini nggak efektif, oh ternyata ini nggak efektif. Cuman dari hal-hal tersebut saya banyak belajar untuk bukan rubah ya, kayak memperbaiki hal-hal yang masih bisa diperbaiki dan masih bisa dimaksimalkan dan cari perubahan tipis-tipis untuk semakin jaya lah, lancar lah kalau kita bilang. Terus buat Itu ke sih. depan, Masnya mau ngomong apa tadi? Enggak. Oh, terus buat kedepannya itu rencana selain apa buat memperbesar di sini di di Happy Tuti ini, Masnya mau ada rencana buat bikin misal kayak cabang baru atau apa gitu nggak? Pasti kalau cabang baru memang jujur itu cita-cita sih. Karena ya sebisa mungkin dari dulu saya 20 hampir 24 tahun saya di Solo dan pengen nyoba berkarya atau berbisnis lah di kota orang. Mungkin ya bisa juga kalau nanti ada teman-teman yang bisa masuk kalau mau invest. Ya gitu bisa masuk. Jadi silakan karena jujur cita-cita banget. Karena beberapa mungkin ya era orang Solo bakal ngerasa banget ketika kita main ke kota, kota itu luar kota itu kecuali Solo Raya dan sekitarnya ya, DIY mungkin masih oke lah. Itu bener-bener rasanya kayak di Solo lebih enak deh. Kayak enak banget kalau Solo. Gitu. Jadi aku mau buat cita rasa Solo tuh lebih ke kota-kota lain gitu Bang. Biar merasakan ada loh makanan lebih enak daripada ini. Yang kamu gembor-gemborkan enak loh Solo itu. Kota kota kuliner banget gitu. Tapi untuk rencana yang pasti misal apa ya? Misal Masnya ngelihat proyeksi di 10 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan ada nggak kayak gitu? Kalau proyeksi sih 5 tahun ke depan jelas. Semoga kalau bisa sih
sebelum 5 tahun ke depan tuh ada cabang satu baru, tentunya di luar kota. Terus selama 10 tahun ke depan mungkin kita udah ada di titik dimana kita minimal punya 4 sampai 5 cabang Happy Tutti ya. Yang mana itu nggak cuman resto saja tapi juga cateringnya, dan kalau bisa malah ke arah wedding organizer-nya, atau yang benar-benar satu linear dengan semua bisnis F&B dan jasa boga yang ada di Solo ini. Jadi bisa linear semuanya, tersebar di 5 kota atau bahkan bisa lebih. Jadi udah settle mau produksinya nggak cuma di Solo aja tapi di 5 kota tersebut, dan semoga bisa terjadi sih. Itu sih dalam 10 tahun ke depan. Buat di 5 tahun ke depan, yang cabang misal ada opportunity buat buka cabang yang pertama, itu tuh masnya mau buka di kota apa? Di bagian mana? Kalau kota sih jujur saya suka Semarang sih. Semarang. Semarang mungkin pertama karena Semarang Solo nggak beda jauh ya, dan sekarang jalan tol kan deket. Kalau Jogja masih terlalu ramai ya, dan banyak sekali saingan. Mungkin kita di Semarang memang banyak saingan, cuman kita coba di market Semarang sih, karena jujur kotanya enak juga, dan daya belinya juga UMR-nya jauh ya dibandingkan Solo ya, dan itu daya belinya harusnya lebih kuat, dan kita bawalah cita rasa kita ke Semarang. Terus kan masnya ini punya kayak kebun kelengkeng ya? Yes. Itu tuh masnya punya pemikiran kayak aku pengen nih buka apa ya, buat produk lain selain kelengkeng. Terus misal kayak buka di sektor selain F&B di toko buah atau gimana. Itu ada nggak? Kalau kelengkeng sih jujur, karena aku jujur belum jago, hampir dibilang jago bahkan enggak sih. Jadi di kelengkeng itu aku malah mau fokus untuk belajar dulu sih. Jadi untuk bayangan ke depannya seperti apa, mungkin aku bener-bener, karena aku baru fokus di resto, jadi nanti kan baru kepecah fokusnya adalah ketika saya udah bener-bener terjun lagi ke kelengkeng kan. Karena habis di resto saya tinggal banyak dan saya pasarkan semua ke petani kan. Jadi ya mau nggak mau aku harus fokus dulu sih ke kelengkeng. Jadi kenapa nggak coba buah lain, masih mending aku fokus satu tapi aku bener-bener jago dan bener-bener paham, daripada aku pecah fokusnya dan malah nggak paham sih. Jadi kelengkeng aja menurut aku udah cukup banget sih. Kalau pasar buah gimana mas? Mungkin aku lebih kuatnya kalau daripada pasar buah ke agrowisatanya sih. Jadi mungkin amin ya Allah bisa tanam besar dan kelengkeng semua, dan aku bikin agrowisata di situ dan campur lagi kayak resto ini, atau kayak di 5 kota itu ada semuanya agrowisatanya kebun kelengkeng, itu malah jujur tertarik di situ sih daripada aku buat pasar buah atau apa. Insya Allah resto dan linear dengan kebun kelengkeng dan jasa boganya insya Allah udah cukup sih, daripada semakin banyak semakin kepecah fokusnya. Untuk produk yang di Happy Tutti ini ada yang kayak apa ya, signature-nya itu sama pakai kelengkeng yang masnya bikin, atau ada atau enggak gitu? Kalau kelengkeng tuh karena jujur ya, kelengkeng tuh kalau saya ini selama R&D itu diolah itu menurut aku B aja sih. Tapi malah enak tuh ketika makan langsung aja. Udah tuh enak banget. Jadi nggak usah pakai diolah seperti jus lah atau mau dibuat apalah. Signature-nya buah kelengkengnya. Kelengkengnya enak. Mungkin kedepannya mas buat puding kelengkeng iya. Cuman selama aku R&D belum menemukan resep yang pas sih. Mungkin kedepannya bisa lebih dalam R&D ku, lebih cari lebih dalam lah soal produk apa aja yang bisa aku kembangin lewat kelengkeng gitu sih. Gimana sih cara masnya itu jaga motivasi di hari-hari yang terasa berat? Misal kayak apa namanya, penjualan nurun atau gimana gitu? Cara masnya menjaga motivasi itu gimana? Aku pernah ya, mungkin banyak orang yang bakal debat sih. Aku pernah baca buku dan buku itu bagus banget. Di situ ada tulisannya, eh, jadilah pemikir plan A. Dalam hidup tuh aku terlalu banyak plan B, plan C, plan D, plan apapun. Jadi aku jadi menggampangkan plan A. Padahal tujuan utama aku tuh di plan A. Dan motivasiku apa? Ya mau nggak mau aku tuh dulu cuman satu tempat ini, resto ini, lahanku dipercaya sama orang tua. Kalau ini gagal, aku bakal kehilangan semua kepercayaan dari orang tuaku. Jadi aku harus habis-habisan di sini. Jadi motivasiku adalah ya kalau aku cuma punya satu plan dan tujuanku cuma itu, yang aku harus fokuskan adalah sampai tujuannya. Bukan cari plan B, plan C, atau plan D. Fokus di plan A karena kalau itu benar, dan ya udah. Dan aku selalu ngerasa pressure itu privilege banget.
Jadi tekanan dari orang tua, tekanan dari orang-orang, tekanan harapan dari mana aja itu menurut aku privilege, karena privilege pressure itu bakal datang ke orang-orang yang memang pantas untuk mendapatkan yang menurut aku. Jadi kalau apa ya, kalau aku nggak punya motivasi itu kayak gagal dari dulu sih. Jadi kalau nggak ngerasa privilege dan aku malah bilangnya pressure itu buat aku stres ya Mbak. Karena kalau stres sama pressure beda ya. Kalau Iya. stres itu kan psikologi hati yang main. Tapi Iya. kalau pressure tuh otak yang main. Oh ini tekanan, gue harus selesaiin, gue harus seperti apa, gue harus bisa. Jadi itu kan pressure dan ya udah. Motivasinya ya sebatas pressure dan tujuan plan A tadi tersebut gitu. Gitu sih. Tapi selama masnya itu kayak apa mengembangkan bisnisnya mas, itu tuh ada nggak kayak hal yang emang tidak sesuai dengan tujuan awal gitu? Oh banyak Kayak banget, banyak banget. Jadi tujuan awalnya tuh kayak aku tujuannya ini, tujuannya itu, tujuannya apa. Cuman banyak hal yang aku akhirnya dua konsep yang dulu aku cari banget konsepnya dan aku baru dapat itu ketika aku berbisnis. Yaitu ternyata bersyukur sama ikhlas. Bersyukur tuh nggak selalu tentang merasa cukup, dan ikhlas itu bukan hanya soal tentang rela atau siap berkorban. Ternyata lebih dari itu. Jadi banyak hal yang aku harus ikhlasin dan aku harus syukurin. Dan disitulah plan-plannya aku harus tahu tujuan akhirku tuh apa sih. Karena resto ini mungkin aku kalau kamu udah kecapai belum tujuan, malah belum. Tujuanku resto ini legend. Legend yang dimana setahun awal kamu bilang rame, alhamdulillah rame. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, aku harap resto ini masih bisa bertahan di titik dimana oh resto Happy Tuti. Jadi kayak kopi-kopi sekarang, sorry sebut Loske, jadi kayak lo Solo mana Loske gitu-gitu kan. Aku pengen sih jadi hal-hal seperti itu. Tujuan akhirnya, walaupun di perjalanannya aku anggap itu hanya hambatan aja dari rintangan untuk mencapai tujuan. Gitu sih. Jadi tadi menarik banget menurutku, kok menurutku menarik banget tadi itu aku mau tanya, kan masnya bilang setelah menjalankan bisnis ini masnya punya kayak punya pemikiran sendiri nih apa itu bersyukur, konsep bersyukur sama konsep ikhlas. Boleh itu nggak minta tolong Wah kalau jujur di mungkin yang syukurnya aja ya, karena kalau ya. jelasin di kelas kayak nanti debat deh. Oh, ya. Kalau syukurnya sekarang tuh kayak aku tuh nggak suka banget ketika orang bahas bersyukur. Itu tuh kenapa harus ada orang yang lebih rendah atau lebih tinggi di atas dia. Kayak bersyukur masih banyak yang di bawah kamu. Bersyukur masih bersyukur banyak loh orang yang mau di posisi kamu. Bersyukurlah orang-orang yang di atas tuh seperti ini nih. Kayak nggak perlu ada orang yang lebih rendah. Biasanya kan kita lihat orang bersyukur tuh lihat yang paling rendah lah, ada orang miskin lah. Lah kenapa harus ada orang miskin biar kita bersyukur? Kenapa harus ada orang yang lebih rendah daripada kita? Ada orang yang lebih sengsara daripada kita? Ada orang yang lebih menderita daripada kita untuk kita bersyukur? Kayak kenapa dari dulu kita dibanding-bandingkan gitu? Harusnya bersyukur. Itu konsepnya kamu merasa cukup. Jangan dibandingkan dengan orang. Karena yang aku suka adalah di konsep bersyukur adalah mencintai diri sendiri. Itu lebih cukup. Kenapa kok bisa bersyukur dengan mencintai diri sendiri? Karena di saat kamu merasa cukup tanpa membandingkan dengan orang lain, itu cukup, itu syukur. Jadi nggak kalau resto rame kok restorannya sepi, resto rame lainnya sepi, kita bersyukur. Tapi kalau restonya lainnya rame kita sepi, kita juga harus bersyukur kan? Ya. Karena kita nggak usah melihat pembandingan orang lain, cukup dengan kita mencintai diri sendiri dan merasa cukup setiap harinya dan terus berusaha tiap detiknya. Udah cukup, itu konsep syukur. Jadi agak beda. Aku baru tahu itu ketika aku melakukan ini. Jadi resto, kenapa aku harus bandingin dengan resto yang lain? Kenapa aku harus bandingin dengan orang lain? Kenapa aku harus bandingin sama ini? Padahal orang lebih rendah banyak. Kenapa harus ada orang lebih rendah daripada aku biar aku ngerasa cukup? Bukannya aku harus mencintai diri sendiri biar aku ngerasa cukup. Gitu sih. Mungkin banyak yang nggak setuju ya. Silakan ya, tapi itu konsep yang aku terapkan sekarang. Tapi kalau di pandanganku, kalau misal kita terus merasa cukup itu kayak
kita tuh jadi kurang berambisi kalau misal dalam berbisnis. Yes. Itu kayak paradoks gitu ya. Atau Puas sama cukup beda nggak? beda, Beda kan? beda. Kamu makan, ketika kamu makan satu nasi, kamu ngerasa cukup nggak? Cukup. Tapi belum tentu puas kan? Iya, Tuh. Jadi cukup itu ketika paradoksnya adalah ketika cukup itu kamu ngerasa cukup untuk sekarang, tapi kamu untuk mengejar tujuan itu tetap harus ada apa ya? Harus ada goals yang kamu cari. Terus gitu Rasulullah atau semua orang yang punya itu suruh bersyukur, kamu nggak harus punya tujuan, nggak harus punya ambisi. Enggak, salah dong. Bersyukur itu malah kamu disuruh punya ambisi yang lebih besar. Kalau kamu gagal, bersyukurlah. Kenapa? Karena kamu diingatkan sama Tuhan. Jadi tetap ambil sisi positif yang ada dalam hidup kamu. Intinya tuh dalam bersyukur tuh itu. Tetap harus kita punya ambisi, tetap harus kita punya tujuan. Ambisi itu puas. Nah, kita tuh tidak boleh merasa puas. Bahkan di hukum agama manapun, puas itu sangat bahaya kan. Kita cukup puas dengan nilai kita cukup apa? Kita cukupnya syukur. Bersyukur dengan nilai kita. Gitu. Jadi jangan samain puas dengan syukur. Ambisi, ketika kita cukup, kita masih punya ambisi. Tapi ketika kita puas, kita udah gak punya ambisi, bro. Habis, bro. cukup membuka insight ya kalau menurut gue itu. Terus ini ada lagi bagaimana Anda mengelola isu seperti food cost, turnover karyawan, dan konsistensi kualitas di skala yang lebih besar. Wah, itu pertanyaan yang saya sendiri sebenarnya belum bisa bilang saya sudah cukup hebat dari situ. Karena jujur turnover karyawan tuh F&B gila. Gila. Bener-bener sekarang orang tuh tadi konsepnya adalah orang tuh pasti cari yang lebih terus. Dan ya F&B, bro. Banyak orang yang F&B, masa ya seumur hidup aku jadi F&B terus? Pasti kan banyak orang seperti itu, dan ya memang susah banget ya turnover karyawan itu. Kalau food cost, kita selalu meracik sistem yang terbaik sih. Dan kalau kualitas tuh aku bener-bener gila ya. Kita orang tuh datang karena dua, pelayanan sama produk. Tiga itu kenyamanan. Tapi aku harus kuatin satu dan dua. Ketika kita udah punya dua, nyaman tuh gampang banget ketika kita udah ambil 2 poin awal. Jadi itu aku selalu jaga komplain sebagaimana aku terus berkembang. Jadi aku selalu pegang dari dulu adalah kalau mau jadi besar harus peduli sama yang kecil. Selalu gitu. Jadi walaupun ya masih banyak yang kelewat ya, karena ya pelan-pelan sih, nggak bisa langsung besar. Jadi kalau aku selalu pegang itu, jadi kalau mau jadi besar harus peduli sama yang kecil. Jadi mau selama apapun itu kalau nggak peduli sama yang kecil-kecil kayak komplain diulang minor kita maafkan dan lain sebagainya, nggak besar-besar lagi. Makanya aku selalu evaluasi berkala, evaluasi mingguan selalu ada, evaluasi tengah bulan ada, akhir bulan ada, briefing pagi ada, briefing malam ada, selalu ada evaluasi buat walaupun kesalahan namanya manusia nggak luput dari salah ya, cuman ya itu dari aku. Apakah ada Masnya tuh apakah pernah mencoba sesuatu yang benar-benar itu gagal total? Terus apa pelajaran yang Masnya ambil dari itu? Pernah aku gagal total banget adalah lantai 2 aku jadiin smoking area, smoking AC, karena aku dulu smoking dulu, cuman sekarang alhamdulillah sudah bisa berhenti ya. Jadi dulu ada smoking, jadi itu adalah daya tarik ketika aku dan teman-teman untuk mencari resto. Ada smoking AC-nya nggak? Nah, aku pas itu, aku coba lah di lantai atas, dan aku udah habis beberapa itu buat exhaust, buat apa, buat nutup ini, nutup itu, dan itu wah, gila itu. Dan akhirnya sudah bisa berjalan selama sebulan kurang lebih. Ternyata banyak banget komplain. Karena satu, aku nggak mikirin bahwa aku tuh marketnya family. Family di mana bawa anak-anak dan banyak. Dan di situ asap rokok itu sangat bahaya untuk anak-anak. Dan di situ masih banyak, orang-orang yang belum paham banget rokok itu jangan di depan anak kecil. Nah, mereka sebenarnya di lantai 2 sudah nggak ada anak kecil. Cuman asapnya itu tetap ke bawah, dan orang-orang tuh masih banyak. Ternyata tuh bisa, cuman harus fokus. Jadi lantai 2 sebesar itu ternyata, harusnya
Kalau marketnya family, aku harus bener-bener mindahin gimana orang itu bisa ngerokok dengan leluasa, lebih nyaman lagi, dan nggak sebesar itu dan jauh dari anak-anak. Karena dulu lantai 2 itu asapnya tuh turun sampai lantai 1 karena tangganya tuh belum aku tutup dengan rapi gitu loh. Iya sudahlah, gagal total lah ya. Lantai 2 full nggak ada apa, jadi non smoking semua. Jadi non smoking akhirnya ke depannya aku masih punya target bahwa ya beberapa bulan ke depan aku bangun VIP di ruang atas yang fokusnya buat nerima meeting yang bisa smoking juga di dalamnya gitu sih. Berarti itu buat kedepannya ya. Ya buat ke depannya karena ternyata smoking itu dicari benar, cuman ternyata family yang anak-anak ketika lihat orang merokok itu bahaya banget sih. Iya. Kayak dari kesehatan atau misal kayak anaknya kayak ngide dia pingin merokok gitu. Yes. Kayak sekarang kan ngelihat sekarang juga banyak ya Iya, fenomena nonton. anak kecil yang Gila, Gena ngerokok. apa tuh gila, serem. Iya. Gena apa? Apakah masnya itu punya mentor selain orang tua dan bagaimana peran mereka dalam perjalanan Anda dalam mengelola bisnis ini? Mentor selain orang tua jujur gak ada ya. Ya, Jadi memang aku tuh pure bapak sih. Jadi aku semuanya tuh dari kecil tuh bapak. Aku di figur bapak tuh sebagai pebisnis. Karena bapak itu juga sekarang tuh ngejar profesor dan beliau tuh masih punya goals-goals kecil, ambisi-ambisi kecil di mana beliau tuh selalu menikmati hidup dengan tujuan. Jadi dia selalu dari kecil ngomong kalau kamu gak punya tujuan hidup kamu gak ada maknanya. Jadi kamu harus punya tujuan event sekecil apapun. Jadi dan hidup hubungan apapun yang kau jalani itu seru. Jadi ya itu dari bapak itu selalu ngajarin inilah itulah semua mentor dari bapak. Walaupun akhirnya sering berantem ya, cuman akhirnya meaningnya tuh dapat sekarang. Oh ternyata seperti ini tuh salah loh. Ternyata bapak itu bukan apa ya kayak nggak suka banget sama aku nggak. Ternyata ngasih tahu yang terbaik. Cuman aku dulu mikirnya belum baik loh. Jadi memang mentorku alhamdulillah dikasih bapak yang memang basicnya bisnis dan basicnya memang tidak memanjakan anaknya. Bener-bener dari resto ini aku memang dibangun sama bapak, cuman aku juga harus membalikin uang bapak full, bahkan dibungain sama bapak. Jadi ya sudah, jadi itu dimana di beliau mau ngasihin ini loh utang, walaupun tidak beresiko karena bapak dewi gitu. Nah cuman tetap ada sensasi dimana kalau ini sepi, aku bisa bayar utang nih sama bapak nih. Gimana caranya nih? Nah, jadi bener-bener tahu biar aku punya pressure, biar punya apa. Terus beliau juga selalu evaluasi. Jadi setiap minggu ada yang salah, beliau pasti marah-marah. Nggak usah kayak gini, salah, ini salah. Jadi aku punya mentor yang menurut aku, beliau adalah orang terdekat aku. Dan beruntung banget sih. Jadi nggak semua mungkin banyak yang fatherless lah. Kita lihat di TikTok viral ya, fatherless, fatherless. Cuman alhamdulillah aku dikasih bapak yang, walaupun dulu aku rasanya bapak itu ya ampun gitu ya. Cuman ternyata benefitnya tuh aku baru rasain sekarang dan aku bener-bener baru bisa brainstorming tuh sekarang ketika aku udah lihat aku udah bener-bener di dunia yang sama dengan beliau gitu sih. Jadi kalau ada mentor selain orang tua kebetulan tidak ada ya. Jadi mungkin mungkin teman-teman aja sih, teman-teman deket aja sih. Jadi memang aku dulu bangun resto ini bertiga sama temanku, seberempat sama pacarku, temanku dua. Jadi itu yang kita bukan mentor sih, lebih ke arah kita brainstorming terus gimana cara resto ini bisa berjalan. Dan alhamdulillah satunya masih sama aku pacarku soalnya. Yang satunya sudah jadi PNS ya. Satunya sekarang sudah juragan kos-kosan ya. Jadi gitu, jadi ya sudah berpisah tapi resto ini tetap lanjut. Alhamdulillah. Itu sih. Tapi itu kan berempat. Itu tuh mereka punya kayak apa ya persenan di invest Enggak di sih. sahamnya atau Kalau berempat sih sebenarnya mereka nggak invest, aku minta tolong buat mereka bantuin aku sih. Jadi benefit yang mereka dapatkan nggak ada jujur. Cuman aku bilang ilmu yang bermanfaat itu lebih mahal daripada apapun. Ya biasalah kita ngomong kayak gitu karena kita nggak bisa ngasih uang pada saat itu kan. Dan akhirnya mereka benar-benar bantuin dengan terima kasih dengan sangat-sangat maksimal dari mulai segi marketing, SDM semuanya. Bahkan itu ada di titik di mana aku mundur kontraktor ya dan ada temanku yang nemenin gimana kita dimarahin para pegawai karena kita sudah menyuruh mereka resign tapi ternyata kita belum buka. Iya, itu dan dia nanggung semuanya dan kita minta klarifikasi, minta maaf. Bahkan aku pernah sempat gaji orang padahal mereka belum kerja. Ya, ya itu ada titik-titik. Ya, gitulah pokoknya. kompleks banget ya. Learning by doing. Ya namanya learning by doing pasti ada mistake-nya pasti. Gitu gitu. Berarti emang dari awal itu kayak
masih bener-bener abu-abu, masih ngeraba-raba gitu. Udah bukan abu-abu lagi, titik buta, blind spot nih. Nggak lihat apa ya, kayak kita punya tujuan nih, tapi kita nggak tahu cara buat sampai tujuan itu gimana. Jadi kita jalan dulu aja. Kayak teori ikigai bener-bener kayak bukan tokai ya. Air mengalir sampai sungai itu bener-bener ya ampun gitu. Kayak ih, ya nggak bisa ya, gimana caranya, dan akhirnya baru pelan-pelan kita tahu oh udah ada ini, udah mulai ada warna-warnanya yang kita bisa, oh udah mulai bisa tebak, udah bisa raba-raba, karena nggak ada basicnya MNB gitu semua berempat itu basicnya beda semua, dan ya udah brainstorming terus, belajar terus gitu sih. Tapi berarti dari yang benar-benar nggak tahu apa-apa bisa sampai ke titik ini, dan ini hitungannya masih lancar kan ya, lancar banget kan? Alhamdulillah, dan semoga bisa lancar terus, karena kalau nggak apa, kalau aku tuh malah rintangan tuh seru gitu loh, jadi ada rintangannya, ada apanya, jadi setiap anu aku harus ada evaluasi yang gimana, itu aku harus melihat sistem kecil apapun yang salah kita harus benerin, karena dulu anjlok banget itu, jadi kayak bom waktu, bener-bener bom waktu, pas meledak lu gila ternyata gini banget ya, gila ternyata gini banget. Dan sekarang udah melihat udah ada yang potensi jadi bom, aku sudah tanggulangi dari sekarang. Itu sih pelajaran banget buat aku itu. Terus pernah nggak sih masnya tuh mengalami momen krisis di bisnis ini, entah itu dari bahan baku, keuangan, atau reputasi, dan bagaimana masnya tuh melewatinya? Alhamdulillah sejauh ini untuk krisis itu belum, jangan sampai ada sih. Tapi kalau komplain itu pasti ada sih. Jadi mungkin krisis dalam diri adalah ketika pertama kali aku dikomplain habis-habisan. Dan itu pertama kali aku rame, viral, dan itu rame banget, dan itu ternyata malah bintang satu yang banyak, dan kita bener-bener anak-anak server tuh sampai nggak berani keluar. Di titik itu yang dimana aku bener-bener belajar ternyata kamu tuh jangan cepet viral, kamu tuh pelan-pelan aja, dibagusin produknya, dibagusin pelayanannya, dibagusin sistemnya, nanti pelan-pelan naik kok kalau bener-bener bisa sebagus itu. Jadi pelajaran banget tuh buat aku, itu krisis yang bener-bener aku aja sebagai owner hanya bisa nyemangatin dan diam juga, di akhirnya keluar minta maaf satu-satu, bahkan bapak itu sampai turun tangan, kita bagi-bagi kelengkeng buat komplimen, tanyain makanannya sudah belum, itu bapakku sampai di titik itu aku kayak krisis banget itu, kayak menurut aku krisis sih, karena uh, bener-bener di bisnis itu 60% perencanaan tuh di situ. Kalau perencanaannya kamu belum sampai 60%, karena itu bakal kemungkinan gagalnya lebih gede. Jadi harus rencana tuh harus bener-bener matang. Itu sih ada. Masnya itu pas awal itu kayak kan bangun bisnis ini setelah lulus pas ya, Yes. langsung. Itu tuh emang udah merencanakan itu dari kapan? Jujur itu cuman celotehan semata ya. Jadi aku punya apa, kebun kelengkeng dulu 2023 2024. Aku jualan kelengkeng itu. Nggak mau aku ngarap skripsi. Ya, Males banget. Udah cium uang. ya. Udah ini penjualan bagus lah, inilah aku ngurusin itu setiap hari berkebun sampai hitam banget dulu. Terus ya udah, terus akhirnya di titik dimana aku sudah balikin uangnya bapak beberapa, akhirnya bapak bilang lulus oh, nah aku bisa lulus tahun ini, kalau kamu bisa lulus tahun ini tak bantuin bukain resto. Ya udah akhirnya oke. Dan akhirnya aku lulus itu. Terima kasih buat Ibu Reni dan Bapak Isyam membantu saya untuk memenangkan pertarungan tersebut. Terus langsung berarti langsung termotivasi ya. Langsung gas itu, karena ya orangnya suka ditantang ya, dikasih makan egonya tuh sangat sangat, iya ampun gitu. Ayo udah ayo, soalnya nggak ada ngapain lulus juga, kayak ya udah enak jadi mahasiswa bro. Masnya tuh dalam berarti benar-benar dari awal tuh kayak restonya itu kayak apa ya bahasanya ya? Nggak yang benar-benar direncanain dari jauh-jauh hari atau gimana gitu, nggak? Cita-cita doang sih dari mami, terus cuman ya akhirnya karena belum ada yang bisa garap bener-bener fokus ya, jadi ya udah, kalau dibilang dari dulu rencana rencana terus, akhirnya baru kejadian itu dari mulai lulus aku pertama November, dan itu baru fokus bener-bener kita gimana lagi restonya. Jadi November itu restonya kita jalan di bulan April Mei lah.
Itu mulai deal pembangunan tuh bulan November kalau nggak salah. Ingat banget pas lulus sidang habis itu langsung gitu sih. Pas masa merintis itu yang menurutnya Masnya itu paling susah apa di SDM udah gila dari sampai sekarang SDM. SDM? SDM paling susah. Mau kita bikin sistem kayak apa, manpower itu tetap salah satu. Manpower itu wah gila. Bukan yang bener marketing oke lah, semua oke lah, cuman SDM balik lagi SDM. Karena dulu sampai aku ada human develop per minggunya. Karena aku pas kalau ada orang pengalaman dikasih tahu nggak mau, nerima orang non pengalaman kok ya capek banget ngajar ini kayak ya itu SDM tuh gila. Mau trainingnya gila-gilaan, aku bahkan ya setraining itulah, aku men-training mereka setraining itu, men-training banget lah gitu. Jadi selain SDM nih, ada lagi nggak? Kayak misal pas masa-masa masih R&D atau pembuatan apa peta fasilitas atau gimana? Yes, kalau awal banget malah ngerintis itu salah langsung kayak madep itu adalah yaitu tata ruang sih. Atas tadi terus kemudian dapurnya kenapa harus ada lorong, mikirin estetika terlaluan, jadi kayak aduh kayak enggak. Sekarang lebih karena fungsional ya, info fungsi enggak, akhirnya bikin liftnya akhirnya nggak jadi karena susah juga aksesnya lah, itu banyak banget itu. Masa merintis itu karena belum punya F&B, belum punya tata ruang atau tempat-tempat apa ya, ini fungsional untuk apa, ini fungsional untuk apa, itu belum dapet sih. Jadi ya itu dia, jadi itu yang menurut aku kerasa banget sih. Kalau lainnya alhamdulillah R&D karena kita dari cateringnya alhamdulillah itu cukup lancar. Untuk yang lainnya alhamdulillah cukup lancar karena kita ada basic dari catering. Selain menu dari catering ada kayak menu yang benar-benar masnya pikirin dan kembangin sendiri nggak? Nasi goreng sih. Nasi goreng. Nasi goreng itu memang kita kembangin banget sih. Nasi goreng iga, nasi goreng apa itu karena kita bikinnya kayak nasi goreng Jawa itu terlalu Jawa. Jadi kita tetap suka nasi goreng pakai wok, pakai apa ya, api besar, pakai Chinese itu smoke-nya dapat itu dapat dan akhirnya kita nemu nasi goreng iga dan nasi goreng lidah itu masih best seller sampai sekarang. Aku kira tuh kayak ya udah nasi goreng ya udah gitu. Terus ternyata dia laris banget, bahkan penjualannya hampir sama seperti menu signature aku kayak garang asem, mesti lidah atau lontong itu tuh bisa ngejar loh mereka dan aku kaget sih, gila. Misal masih ada nggak kayak apa ya pesan atau ya sepatah dua kata buat misal ada orang yang mau mulai di F&B gitu, pesan ada nggak? Oh, mungkin pesan satu sih kalau mau masuk F&B harus benar-benar tahu apa yang kamu mau jual dan bagaimana cara menjualnya. Itu aja. Jadi kalau kamu tahu apa yang kamu mau jual dan kamu tahu cara jualinnya, pasti kamu sukses. Karena kalau kamu tahu nih, kalau kamu jualanin apa, Indomie lah atau mau apalah, kamu harus tahu cara jualinnya di mana. Jadi produkmu sama marketmu harus linear dan kamu tahu itu semua. F&B ya. Itu aja sih dari aku. Makasih buat Mas Ahmed udah menyempatkan waktu dan Yes. mau berbagi apa yang didapat dari pengalamannya Yes. dan benar-benar itu kayak buka insight banget buat aku. Yes. Makasih banget. Aku yang terima Udah. kasih juga udah dikasih kepercayaan ini. Masih mungkin sekian dari kami podcast entrepreneurship ini. Sekian, terima kasih. Yes.